Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astana Lestari dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas penduduk hidup. Perkenalkan, nama saya Muza Audia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya ingin melanjutkan menjelaskan materinya. Fungsi pendapatan per kapita. Fungsi perhitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Tidak hanya itu, pengukuran pendapat per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga real estate. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga perumahan oleh rata-rata keluarga. Daerah yang terkenal mahal seperti di kota-kota besar, misalnya, mempertahankan rasio harga rumah rata-rata yang sangat tinggi terhadap pendapatan per kapita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Saputra, kelas 11 IPS 4. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penghitung pendapatan per kapita. Hasil perhitungan pendapatan per kapita suatu negara sangat bermanfaat, yaitu 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengetahui hasil rangkaian kegiatan ekonomi suatu negara selama 1 tahun. 3. Sumber informasi dan alat analisis yang sangat penting karena menggambarkan situasi dan struktur ekonomi, tingkat perkembangan, kekuatan dan kelemahan ekonomi negara tersebut. 4. Dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pembangunan ekonominya. 5. Mengukur tingkat inflasi yang sedang terjadi. Perkenalkan, nama saya Edward William Pranoto dari kelas 11 IPS 4. Materi selanjutnya, mengapa pendapatan per kapita perlu dihitung? Agar bisa dikatakan sebagai negara yang maju dan sejahtera, maka pihak pemerintah membutuhkan suatu gambaran terkait kondisi perekonomian yang terjadi pada negaranya. Hal tersebut dibutuhkan agar setiap tindakan dan kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan kondisi dan keperluan ekonomi para penduduknya. Itulah kenapa PPK pada suatu negara harus dihitung dengan tepat. Tanpa mengetahui angka pasti tersebut, maka pihak pemerintah akan mengalami kesulitan untuk bisa mengetahui tolak ukur kondisi perekonomian pada suatu negara. Distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan memiliki pengertian penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi ini juga bisa memiliki makna penyaluran pendapatan melalui penyelesaian pekerjaan dalam pengadaan barang, jasa, dan bidang niaga. Adapun yang mengartikannya sebagai suatu proses pembagian pada faktor produksi yang mengikuti pendapatan. Perkenalkan, nama saya Edward William Pranoto dari kelas 11 IPS 4. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Distribusi pendapatan dikatakan adil bila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target. Hal ini dapat dikatakan efektif bila merata sehingga tidak terjadi ketimpangan. Apabila si miskin tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan lainnya, maka pemerintah bisa memberikan bantuan baik tunai, skill, dan kesempatan kerja maupun program pemerintah lainnya. Perkenalkan, nama saya Muza Audia. Saya dari kelas 11 IPS 4. Materi selanjutnya, tujuan distribusi pendapatan. Tujuan dari ini bukan hanya persoalan memperkecil kesenjangan sosial saja. Konsep distribusi pendapatan nyatanya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat bisa membangun kesejahteraan umum. 2. Memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap orang dapat menikmati fasilitas yang sama dan setara. 3. Menghindarkan dari resiko kriminalitas, khususnya perampokan, penipuan, maupun pencurian uang. Setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sehingga tindak kejahatan bisa dihindari. 4. Menumbuhkan rasa solidaritas dan sosial yang tinggi antar lapisan masyarakat, sebagai contoh berupa penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Saputra
kelas 11 IPS 4, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan. 1. Pemerataan pembangunan di setiap wilayah juga berdampak pada distribusi ini. 2. Pertumbuhan penduduk juga ikut berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan. 3. Nilai tukar mata uang mempengaruhi distribusi ini khususnya atas penyelesaian pekerjaan. 4. Investasi juga bagian dari pendapatan. Investasi yang terlalu banyak pada proyek padat modal akan menghambat ke pendistribusian pendapatan kepada pekerja. 5. Kebijakan pemerintah seperti sistem ekonomi Pancasila mempengaruhi pendistribusian pendapatan.